Like, comment, and subscribe. Pengertian dari adjektif adalah kata yang menjelaskan noun, sehingga membentuk rangkaian noun phrase. Adjektif memiliki jenis ada dua. Yang pertama ada limiting adjective. Ini merupakan adjektif yang membatasi noun. Kemudian ada jenis descriptive adjective. Descriptive adjective ini adjektif yang menggambarkan noun. Mari kita bahas satu-satu dari jenis adjektif. Mengenai limiting dan descriptive adjective. Yang pertama tadi ada limiting adjective. Limiting adjective memiliki 5 jenis lagi. Ada article, kemudian demonstrative adjective, kemudian possessive adjective, indefinite quantity, terakhir numeral. Mari kita bahas lebih dalam lagi dari 5 jenis limiting adjective ini. Yang pertama tadi ada artikel. Artikel itu merupakan kata sandang. Jenisnya ada the untuk singular bisa juga plural. Kemudian ada a atau an. Ini hanya digunakan untuk singular atau untuk digunakan pada kata tunggal. Di sini ada catatan penggunaan e atau an. E itu digunakan untuk konsonan sound. An itu digunakan untuk vowel consonant. Vowel sound, sorry. Kemudian ada contohnya. Di sini ada pilihan e atau an. Setelahnya car. Car ini didahului dengan kata konsonan. Jadi menggunakan a car. Lalu ada umbrella. Umbrella untuk soundnya menggunakan kata vowel ya. Menggunakan vowel sound. Jadi kita pilihnya an umbrella. Ketiga, university. University ini soundsnya menggunakan konsonan. Jadi pilihnya a university. Lalu ada hour. Hour ini soundnya vowel ya. Jadi gunakan kata an hour. Lanjut. Yang kedua, dari jenis limiting adjective itu ada demonstrative adjective. Merupakan kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada bisa itu dan ini. Ada singular dan ada plural. Kategori singular merupakan that, this. Artinya itu, pluralnya those, this. Those, this ini merupakan artinya ini. Contohnya, that girl buy a car. Nah, di sini kan singular ya. Girlnya ini singular, mereka pilih that. Kemudian news is true. News ini kan ada s nih, berarti plural. Karena di plural, jadi gunakan this. This ini untuk jamak atau plural. Jadi this news is true. Kemudian ada cat eats a mouse. Nah, nounnya itu cat. Jadi, karena nounnya cat, tunggal atau singular, maka gunakan that. That cat eats a mouse. Lanjut lagi, ada kata geese. Nah, geese ini sudah tentu tunggal. Karena tunggal, maka gunakan this. Next, ada yang nomor 3, possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Merupakan kepemilikan yang berasal dari pronoun. Kepemilikan yang berasal dari pronoun, sekali lagi. Contohnya, rumah mereka. Nah, nounnya itu kan rumah. Kepemilikannya itu siapa? Rumahnya itu kepemilikan dari siapa? Mereka. Jadi, rumah ini milik mereka. Atau bahasa Inggrisnya their house.
Nah, di sini ada jenis dari possessive adjective yaitu my, your, our, their, his, her, its. Lanjut. Kemudian ada possessive genitive. Apa ini possessive genitive? Merupakan kepemilikan yang berasal dari noun. Benda hidup, noun berakhiran s plus tanda kutip. Contohnya mobilnya Aris atau Aris car. Nah, di sini ada noun Aris, tanda kutip dilanjutkan oleh s, lalu baru noun lagi. Nah, ini maksudnya dari kepemilikan nounnya itu kepemilikannya dari si noun yang awal. Aris kan noun, car juga noun. Nah, car ini noun yang dimiliki si Aris, noun juga berupa person. Karena kepemilikan Aris, jadi yang dikutipkan s itu kata Aris, Aris car. Yang kedua, n berakhiran s, penanda jamak. Nah, contohnya buku-bukunya para siswa. Students book. Nah, students book karena jamak, jadi ditambahkan s untuk di student. Jadi students book. Karena maksudnya buku-bukunya itu kan jamak, para siswa. Sorry. Buku-bukunya para siswa itu kan jamak ya. Jadi para siswanya itu dijamakan menjadi students. Ditambahkan s di akhir kata. Kemudian yang terakhir, noun berakhiran selain s plus kutip s. Contohnya temannya Nurul, Nurul's friend. Nah, lanjut untuk benda mati, noun plus noun itu dibalik ya. Seperti pintu mobil, jadinya car door. Nah, itu dibalik. Jadi pintunya di depan, mobilnya di belakang, pintunya di depan. Jadi car door. Kemudian kalau misalnya ada kata noun, kalimat noun of noun, jadinya tidak dibalik. Tetap tidak ada perubahan posisi, hanya ditambahkan door of car. Seperti itu. Lanjut, yang keempat, indefinite quantity. Indefinite quantity ini ada beberapa jenis, seperti ada kata setiap, itu every each, lalu ada kata banyak, ada much, many, beberapa, some, any, several, kemudian ada sedikit, little, few. Nah, kita langsung saja untuk ke praktek kalimatnya. Langsung kita lihat contoh kalimatnya. Banyak gula, banyak semut. Much sugar, many ants. Nah, sugar karena uncountable, jadi gunakan much. Ants atau semut karena countable bisa dihitung, maka gunakan many. Lalu ada sedikit semut, sedikit gula. Di sini tadi belum dibahas ya mengenai countable dan uncountable-nya. Itu bila untuk ada kata ada mengandung countable, itu ada perbedaan untuk penggunaannya. Tergantung dia countable atau uncountable. Atau dia bisa dihitung atau dia tidak bisa dihitung. Contohnya few ini untuk countable, bisa dihitung. Jadi karena bisa dihitung, maka untuk kata n atau semut, few n, liter sugar. Jadi karena sugar ini tidak bisa dihitung, uncountable, maka gunakan little. Lalu ada beberapa siswa, beberapa PR. Ini bebas ya, bisa sama-sama gunakan some. Some students, some homework. Nah, kemudian ada setiap siswa mempunyai buku. Every student has a book. Setiap siswa mempunyai buku. Every student has a book. Lalu terakhir, yang kelima, ada numeral atau bilangan. Numeral ini merupakan sebuah bilangan.
Bilangan ada apa aja? Bilangan itu ada ordinal number, bilangan merupakan bilangan bertingkat, kemudian ada bilangan cardinal number, bilangan asli, dan terakhir bilangan multiple. Nah, contoh dari bilangan bertingkat seperti first, second, third, fourth. 3 teman pertamaku, my first 3 friends. Lalu ada bilangan asli, contohnya ya pada umumnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan seterusnya itu merupakan cardinal number atau bilangan asli. Lalu ada bilangan multiple, itu seperti single, double, triple, itu bagian dari bilangan multiple. Lanjut, jenis adjektif lainnya yaitu descriptive adjective. Nah, descriptive adjective ini ada jenisnya lagi, pada umumnya ada 8. Ada karakter, quality, size, age, temperature, shape, color, nationality. Ini harus urut ya, karena nanti ini akan dijadikan ada materi word order dari sini, dari urutan ini. Jadi untuk word order itu sendiri ada susunan kata yang urutannya itu dari 8 descriptive adjektif ini. Jadi harus urut, tidak bisa dibolak-balik. Nationality duluan di atas nomor 1, karakter di nomor 8 itu tidak bisa. Jadi ini harus urut gitu. Contohnya kalau karakter itu ada kind, humble, quality ada handsome, smart, expensive, size itu ada big, small, tall, age, young, old, ancient, temperature, hot, warm, fresh, shape, triangular, circle, square, color, black, red, nationality, Indonesian, American. Nah, semua ini harus urut dari nomor 1 sampai 8. Tidak bisa diganti urutannya, diubah-ubah lagi. Gitu, sekian, terima kasih.